Selamat mendengarkan podcast ini. Saudara sekalian yang kekasih, saya masih belum puas berbicara mengenai iman, dan itu cukup mengganggu saya beberapa waktu belakangan ini. Oleh sebab itu pada kesempatan ini saya kembali mau berbicara mengenai iman, dan kiranya apa yang saya sampaikan akan lebih meneguhkan atau menandaskan apa yang seharusnya ada dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang mengaku beriman. Saudaraku sekalian, keselamatan yang kita terima karena anugerah, bukan karena perbuatan baik. Di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8, mari kita periksa ayat itu. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara sekalian, sebenarnya yang kita bahas ini cukup rumit, bukan sederhana. Dan ini masalah yang saya gumuli sejak saya masih duduk di bangku sekolah tinggi teologi ya. Lalu saya gumuli dengan keras ketika saya sudah menjadi pengajar atau dosen. Bukan sesuatu yang sederhana. Pengertian saya juga terus berkembang, semacam evolusi. Dan saya menemukan perspektif-perspektif yang baru, atau boleh saya katakan semacam pencerahan-pencerahan. Nah, sekarang saya ingin bagikan ini kepada saudara. Keselamatan yang kita terima karena anugerah, bukan karena perbuatan baik. Tindakan yang sebaik apapun tidak akan dapat menyelamatkan seseorang dalam konteks Injil. Dalam konteks Injil, dalam hal ini kekristenan bukanlah usaha manusia untuk mencapai Tuhan, tetapi usaha Tuhan untuk mencapai manusia. Tuhan Yesuslah satu-satunya yang dapat menyelamatkan manusia dari api kekal oleh korbannya yang begitu mahal dan berharga. Hanya Tuhan Yesuslah yang dapat merebut manusia dari tangan kuasa gelap. Ini berbeda dengan pola keberagamaan pada umumnya. Oleh sebab itu pola keberagamaan tidak akan mendapat tempat dalam kekristenan yang benar. Tidak mendapat tempat dalam kekristenan yang benar. Kecuali kekristenannya tidak benar, maka warna-warna keberagamaan akan begitu kental. Coba saudara perhatikan, dalam keberagamaan pada umumnya terdapat unsur-unsur peraturan, hukum yang harus ditaati. Dengan memahami peraturan atau hukum serta mentaatinya, tindakan itu menyukakan hati Tuhan dan membuatnya masuk surga. Di dalam kekristenan ini tidak ada tempatnya. Jadi menyedihkan kalau orang Kristen tidak memahami kebenaran ini. Kalau kekristenannya berwarna agamani, religiositas, kekristenan tidaklah demikian. Kekristenan yang benar adalah respon terhadap anugerah yang ditawarkan. Respon tersebut adalah tindakan iman yang nanti akan saya jelaskan. Tetapi di sini dulu kita harus mengerti bahwa Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib itu menanggung semua dosa manusia. Oleh karenanya, maka manusia bisa dihakimi menurut perbuatannya,
bagi mereka yang tidak mendengar Injil. Kalau Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib memikul semua dosa manusia, tidak ada penghakiman. Semua langsung masuk neraka. Semua langsung masuk neraka. Tidak ada penghakiman. Tetapi karena Tuhan Yesus memikul semua dosa manusia, maka ada penghakiman. Itulah sebabnya penghakiman tidak mungkin diadakan sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tuhan Yesuslah dasar dari semua perjalanan hidup manusia. Nah, setelah Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia, saudaraku, menyelesaikan tugas penyelamatan, tugas kemesiasan, maka manusia diperhadapkan kepada hal ini. Percaya Tuhan Yesus atau menolaknya. Tuhan berkata, kalau kamu tidak melihat aku, kamu tidak bersalah. Tetapi karena kamu melihat aku, kekal dosamu. Ketika kamu menolak. Ketika anak manusia datang, maka manusia diperhadapkan kepada pilihan. Menjadi sekutu Tuhan atau seteru Tuhan. Menjadi sahabat Tuhan atau musuh Tuhan. Menjadi sahabat Tuhan berarti masuk dalam proses keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ini yang kita masuki, proses ini. Keberimanan yang benar ini. Tetapi menolak Tuhan Yesus berarti menjadi sekutu setan. Memang lebih baik tidak pernah mendengar Injil daripada mendengar Injil lalu menolak Tuhan Yesus. Bagaimana dengan mereka yang tidak menolak tapi juga tidak menerima? Ini persoalan sendiri yang tidak kita kupas saat ini. Pernik-perniknya banyak. Kenapa saya sebut atau saya singgung hal ini? Sebab kita harus bisa membedakan keberagamaan dengan kekristenan. Supaya saudara-saudara sekalian juga harus memahami nilai arti keselamatan dalam Yesus Kristus. Apa artinya menjadi sekutu Tuhan? Apa artinya menjadi sahabat Tuhan? Apa artinya menjadi mempelai Tuhan? Itu isi keberimanan kepada Tuhan Yesus. Kalau keberagamaan yang tidak memiliki pengharapan akan mencoba untuk menyukakan hati Tuhan dan berusaha masuk surga dengan perbuatan, tidak akan bisa dicapai tanpa Yesus. Sebabnya Tuhan Yesus Kristuslah juru selamat satu-satunya yang mati di kayu salib menebus semua dosa manusia. Dialah Allah yang menjadi manusia. Orang-orang Yahudi sendiri tidak akan pernah memiliki keberagamaan tanpa domba yang disembelih. Tapi ingat, domba yang disembelih itu tidak bisa menyucikan, kata Alkitab. Itu hanyalah lambang, simbol, gambaran atau voucher, tanda pembayaran. Ya, tanda pembayaran. Sedangkan darah yang sesungguhnya yang bisa menyucikan adalah darah Yesus. Jadi dalam perjanjian lama, bangsa Israel mengadakan ritual, upacara, ya, menyembelih domba, itu hanya simbol atau lambang atau gambaran, voucher. Domba tidak bisa menyelamatkan. Maka jangan heran kalau tokoh-tokoh Alkitab dalam perjanjian lama tidak pernah dikatakan dengan tegas masuk surga. Kecuali Musa, Henok, Elia yang diangkat hidup-hidup. Selebihnya tidak ada yang dikatakan dengan tegas mereka masuk surga. Mereka dikumpulkan di perhentian bersama nenek moyangnya. Yang saya pahami, mereka ada di Hades yang belum diangkat, belum dibawa naik. Ketika Tuhan Yesus turun ke kerajaan maut, mereka baru dibawa naik karena darahnya sudah ditumpahkan. Vouchernya baru benar-benar bisa berlaku. Nah, ini agak pelik. Yang tidak biasa berpikir, mulai berpikir. Yang tidak biasa menerima, mungkin agak menolak. Tapi saudara tenang dulu, sampai saya selesai berbicara. Dan mungkin lain waktu saya harus berbicara lagi lebih mendalam untuk hal ini. Lebih mendalam untuk hal ini. Jadi jangan heran ketika Tuhan Yesus turun ke kerajaan maut, dia membawa tawanan.
Kalau dalam Injil digambarkan dengan kalimat lain, orang-orang suci bangkit, orang-orang saleh bangkit, masuk kota. Jelas bukan kota Yerusalem. Karena kalau masuk ke sana, satu, orang takut, kalau itu neneknya, kakeknya, kok bangkit. Yang kedua, pasti nggak dikenal. Kalau kakeknya kakek kita bangkit masuk kota, jadi gembel. Mau tinggal di mana? Abraham bangkit, pasti maksudnya adalah dibawa ke Hades yang nyaman. Nah, tidak ada darah yang bisa menghapus dosa manusia kecuali darah Yesus. Sebab hanya darah Yesuslah yang telah menjadi korban bagi keselamatan semua orang. Jadi mereka yang tidak mendengar Injil seperti orang-orang Yahudi, mereka punya darah domba. Mereka yang non-Yahudi yang tidak pernah punya Taurat dan tidak pernah punya ritual darah domba disembelih, mereka dihakimi menurut perbuatannya. Nah, sekarang pada zaman di mana Injil diberitakan adalah celaka kalau sampai orang buang ludah terhadap korban itu. Itulah sebabnya orang Kristen jangan sampai membuat orang buang ludah kepada Tuhan Yesus karena kesalahan kita. Jangan sampai. Kita cukup jadi saksi sehingga orang tidak bisa mengutuk nama Yesus. Tapi kalau kita sudah berbuat baik, masih mengutuk Yesus, meludahi korbannya, kata Alkitab dia sudah ada di bawah hukuman. Nah, saya masih ini berbicara belum di pokok masalah loh. Nah, bagaimana dengan kita yang merespon anugerah yang ditawarkan itu? Jadi jelas kekristenan tidak berpijak pada pemberian hukum, peraturan untuk ditaati supaya menyukakan hati Tuhan dan supaya bisa masuk surga. Bukan berangkat dari situ. Berangkat dari korban Tuhan Yesus di kayu salib yang kita responi. Pertama, secara akali atau persetujuan pikiran, yes. Tetapi tidak cukup. Sebab iman adalah perbuatan. Manusia yang ditawari keselamatan harus merespon dengan iman sejati. Dan iman sejati adalah tindakan. Iman dalam tindakan. Ketika Tuhan memerintahkan Abraham meninggalkan Ur Kasdim, Abraham pasti berkata ya. Tapi setelah itu dia harus berangkat. Abraham, tinggalkan Ur Kasdim, keluargamu, keluarga besarmu, negeri ini. Pasti Abraham jawab, ya, tapi dia harus berangkat. Dalam hal ini bukan berarti tindakan manusia tidak diperlukan sama sekali. Tolong kita tenang berpikir jernih. Abraham dipilih sebagai nenek moyang umat pilihan bukan karena ada sesuatu yang istimewa yang dimiliki oleh Abraham. Gara-gara khotbah ini saya baca kembali kitab Roma. Saya bandingkan kitab Yakobus, di mana letak benturannya. Dan benar-benar kitab Roma dan Yakobus itu dibaca sekilas itu benturan, konflik, kontradiksi, kontra. Tapi kalau kita mengerti intinya, wah, maka tidak boleh membaca kitab Roma hanya di pasal 4, 5, baca juga yang ke-7, 8, 9. Itu kan surat. Itu surat. Jadi harus dibaca lengkap. Abraham dipilih sebagai nenek moyang bukan karena Abraham punya kebaikan. Tidak ada sejarah hidup Abraham yang menunjukkan kebaikannya. Beda dengan Nuh. Nuh didapati saleh, bla 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 bla. Betul nggak? Abraham tidak. Tidak ada kebaikan sama sekali yang membuat Abraham dipilih. Ini yang namanya anugerah. Jangan main-main ya. Menjadi sahabat Tuhan itu, waduh, nggak main-main loh. Abraham, aku panggil kamu jadi sahabatku. Iya, iya, keluar dari Ur Kasdim. Kalaunya iya, kamu ndak merespon anugerahku. Tapi Abraham, Pak, Allah mengerjakan dalam hidupnya kuasanya sehingga Abraham bangun pagi pokoknya melangkah saja di luar kesadarannya. Ndak gitu kali. Ndak.
Nanti kalau sampai tingkat Abraham disuruh mempersembahkan anaknya Ishak, dan saudara kalau membaca kisah Abraham pun juga jatuh bangun loh. Jatuh bangun juga. Nyaris tidak percaya bahwa Sarah akan punya anak, maka dia ambil Hagar jadi istrinya. Itu kegagalan. Kalau semua dikerjakan oleh Tuhan, Abraham akan salah. Berarti peran Abraham pun juga ada. Halo? Semua dikerjakan oleh Tuhan, sehingga Abraham bisa melakukan semua serba sempurna. Nah, Abraham pun juga gagal. Tapi dalam perjuangannya, Abraham terbukti sebagai sahabat Tuhan. Saudara dan saya pun dalam meresponi anugerah itu pun ada perjuangan yang tidak mudah. Nanti saya beritahu di mana letak perjuangannya. Jadi jangan cuma begini, ya Tuhan mengerjakan semua dalam kita, haleluya, terima kasih Tuhan. Coba orang-orang yang ngomong begitu, militan gak untuk Tuhan? Rata-rata tidak. Rata-rata tidak. Saya membuktikan rata-rata tidak. You jadi orang baik tapi eksklusif dengan Tuhan, tapi hidup you tidak mempengaruhi orang lain. Yakin deh, tidak mempengaruhi orang lain. Jadi teologi itu punya arti yang besar dalam hidup seseorang. Saudara masih bersama saya nggak nih? Cukup rumit ya, tapi nangkep ya. Luar biasa, luar biasa. Abraham merespon anugerah itu, ya. Dalam kenyataan tindakannya, ya. Respon Abraham yang konkret tersebut diperhitungkan sebagai iman, maka percayalah Abraham. Benar kamu percaya padaku. Tetapi tindakan Abraham tidak diperhitungkan sebagai jasa atau perbuatan baik yang dapat dibanggakan. Sebab tanpa Kristus, ini kalau dikenakan dalam hidup kita, perbuatan baik kita seperti kain kotor, tidak ada artinya. Orang berdosa, bejat di mata Tuhan. Tanpa ditunjuk Tuhan, Abraham menjadi nenek moyang umat pilihan Allah. Siapa Abraham? Kalau Abraham bisa keluar Ur-Kasdim dan berbuat baik, sebaik apapun, tidak bisa dibanding dengan anugerah pemilihan yang Tuhan berikan kepadanya. Jadi tidak ada kebanggaan dan tidak boleh ada kebanggaan. Tindakan iman Abraham adalah tindakan yang menyita seluruh kehidupannya. Ini penting. Tindakan iman Abraham itu tindakan yang menyita seluruh hidupnya. Hidupnya benar-benar berubah. Hidupnya benar-benar berbeda dengan lingkungannya. Sebab iman yang sejati akan membuat seseorang secara radikal berubah dan berbeda dengan lingkungannya. Ini yang penting saya mau sampaikan. Ini, kalimat ini yang saya tunggu-tunggu untuk saya sampaikan. Yang saya sedihkan adalah ada orang merasa sudah beriman. Dan dia berhenti di level itu. Aku sudah beriman. Aku sudah selamat. Aku sudah dipilih selamat. Bukan karena perbuatan baik. Jadi ya udah selamat aja. Mandek dia di situ, saudara. Mandek dia di situ. Iman yang sejati itu akan membuat seseorang secara radikal berubah dan terus berubah. Kalau seluruh kehidupan dipertaruhkan oleh karena iman, maka nampak nyata iman tersebut. Kalau belum dipertaruhkan, maka imannya belum sempurna dan tidak akan pernah sempurna. Iman kita harus mengacu pada iman Abraham. Iman Abraham adalah model iman yang harus kita miliki. Kalau Abraham harus melepaskan seluruh kehidupannya untuk menyambut anugerah tersebut, maka kita pun harus melakukan hal yang sama. Jadi kalau seseorang tidak melepaskan kehidupannya, emang dia berarti tidak menyambut anugerah yang Tuhan Yesus berikan. Apa anugerahnya? Menjadi sahabat Tuhan, kekasih Tuhan, mempelai Tuhan, bersama-sama dengan Dia memerintah, dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Itu keselamatan kita. Kita tidak dihakimi lagi. Kita menjadi anak-anak Allah. Oleh sebab itu selama kita hidup, bakat-bakat dari seorang yang akan dimuliakan harus nampak, harusnya nyata, karena nggak perlu penghakiman. Iman itu radikal.
Abram belum mati, orang udah tahu yang model begini ini sahabat Tuhan. Abram belum mati, belum perlu dihakimi, udah jelas sahabat Tuhan. Jadi memang hari ini kita melihat orang-orang Kristen jadi tragis. Ada perasaan tragis. Tragis. Iman itu menyita seluruh kehidupanmu loh. Kalau nggak sampai tersita, ya mungkin karena belum dewasa ya. Tapi lihat umurnya dulu. Kalau seumur 60 tahun masih model begini, waduh, you selama jadi Kristen macam apa? Sudah umur 40 tahun model begini. Udah 35 tahun masih begini. Wah, mestinya nggak begini lagi. Tadi sudah saya bandingkan ya. Orang-orang Israel yang tidak pernah mendengar Injil, mereka percaya kepada Tuhan semesta alam, mereka melakukan Taurat atau hukum-hukum yang diberikan Tuhan kepada mereka. Aspeknya banyak ya, kenapa diberi hukum. Karena mereka memang bangsa yang tidak beradab, yang perlu dijinakkan dan diatur dengan hukum. Sebab dari mereka akan lahir Mesias ya. Walaupun mereka keras kepala dan belum tentu bangsa Israel lebih baik dari bangsa yang lain. Belum tentu. Mungkin lebih buruk. Tapi karena perjanjian Allah kepada Abraham, Allah perhatikan bangsa itu. Ya. Dan kemakmuran mereka itu sebenarnya singkat sekali. Sebab mereka hanya beberapa ratus tahun mendiami negeri yang dijanjikan Tuhan kepada Abram untuk anak cucunya. Selebihnya mereka itu merana sengsara bangsa itu. Tapi Tuhan memberikan mereka itu anugerah pengenalan akan Dia. Mereka mengenal penumpahan darah domba, dan darah domba itu menunjuk darah Yesus. Tetapi kitab Roma pasal 2 mengatakan bahwa mereka yang tidak pernah memiliki Taurat dihakimi menurut apa? Taurat yang tertulis dalam hatinya. Ada penghakiman untuk mereka. Tetapi orang percaya, wah, kita itu ini zaman dimana orang memilih jadi sekutu atau seteru. Sekutu atau musuh? Temannya Tuhan atau temannya setan? Kita bilang temannya Tuhan. Nah, ngerti nggak jadi temannya Tuhan mesti bagaimana? Keberimanannya gimana? Kalau orang Yahudi namanya beriman ya percaya Yahweh, lalu Taurat diikuti, nggak menyembah dewa-dewa, udah cukup. Kalau kita, nah, lebih dari itu. Matius 10 ayat 39. Kalau dari ayat 34 sudah kan tahu. 39 dulu baru 34 kita baca. 39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku, ia akan memperolehnya. Nyawa di sini psuke, jiwa, dengan segala hasrat dan keinginannya. Ikut aku, kamu harus kehilangan semua hasrat. Kamu rela tidak punya filosofi hidup seperti filosofi hidup manusia pada umumnya. Jadi kekristenan yang dimiliki banyak orang hari ini itu agama baru. Itu bukan kekristenan yang Tuhan ajarkan. Nanti tekanannya ke misa, ke ritual, ke liturgi, dan berbagai kegiatan-kegiatan sosial lain. Bukan tidak boleh. Itu minor. Itu kendaraan. Kehilangan nyawa. Nggak ada yang boleh disisakan. Hidupnya disita oleh keyakinannya itu. Makanya orang nggak mendengar Injil. Dari setiap kata, titik, kalimat yang diajarkan Tuhan Yesus harus diperhatikan. Karena disitulah kita harus mengerti dan melakukan sebagai respon terhadap iman kita kepada Tuhan Yesus. Kalau saudara menggumuli ini, masalah hidup saudara jadi kecil. Mau tidak punya duit, mau tidak punya rumah, mau tidak punya jodoh, mau tidak punya anak, gak masalah. Aneh dong Pak. Terserah. Mau anggap aneh atau enggak. Ini perkataan Tuhan loh. Amin. Bukan saya loh. Tadi saya contohkan Abraham meninggalkan Ur Kasdim. Itu juga gila-gilaan itu. Sekarang gila-gilaan kita di mana? Nggak ada. Tuhan, berkatilah usahaku. Tuhan, tolonglah aku untuk hal ini, hal itu. Kamu nggak ngerti bisnisku apa.
Kamu itu bukan hanya selamat masuk surga, memerintah di kerajaan Bapakku. Kamu itu punya paket dimuliakan bersama dengan aku. Nah sekarang Kristen didanggangkan untuk sebuah lembaga, untuk sebuah gereja, untuk kehidupan pendeta dan masa depannya. Saudara sekalian, hari ini kolektor 3 kali ya. Besok hari ini saya digerakkan Tuhan untuk menggerakkan kolektor 5 kali. Urusannya gitu saja. Saudara jangan lupa perpuluhan ya, nanti belalang pelap menghancurkan usahamu. Bukan saya tidak setuju persembahan, kok yang diurus yang minor. Saudara, kita akan bangun gedung supaya nama Tuhan dimuliakan. Kita bikin menara yang tinggi supaya bangsa-bangsa tahu bahwa Tuhan itu luar biasa. Orang tepuk tangan itu orang, waduh nggak ngerti. Tuhan sedih banget. Tuhan sedih tuh. Tuhan kalau bisa bicara langsung, Tuhan bilang begini, lu kagak tahu bahwa keselamatan yang kuberikan kepadamu itu luar biasa. Kamu hendak dimuliakan bersama dengan aku, kok ngurusin yang begitu-begigitu. Kalau itu dibutuhkan langit dan bumi aku punya, aku bisa buat. Jangan ikut-ikut, wah kalau agama A punya gedung besar, agama B punya gedung juga, maksud kita nggak punya menara sendiri. Tuhan Yesus itu mati di kayu salib. Pengikut-pengikutnya 350 tahun terseok-seok. Tapi Kristen sejati justru ditemukan di situ. Nah sekarang kita bisa naik mobil, bisa punya rumah, bisa punya duit. Jangan merusak kemurnian iman kita. Tetap bisa punya iman yang murni. Tuhan bisa berkata, aku tidak pernah mengajarkan kalian agama Kristen begini. Yang kuajarkan itu hidupku. Keselamatan yang kuberikan kepadamu itu merancang kamu seperti aku. Membuat kamu menjadi seperti aku. Kalau kamu tidak berhasrat menjadi seperti aku, beragama yang lain aja. Sebab paket kekristenan itu adalah serupa dengan Yesus. Itu keberimanannya luar biasa, menyita seluruh hidup. Ayat 34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Terus, sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Ini kan Tuhan bikin heboh. Kalau filosofi kebenaran Tuhan Yesus telah merasuk dalam diri orang, dia nggak akan ketemu dengan orang tua. Filosofinya pasti beda. Biarpun orang tua, biarpun saudara, pasti nggak ketemu. Pasti nggak ketemu. Jauh. Kok masih ketemu Pak kita? Iya nggak benar. Kalau you punya Kristen yang benar, filosofimu nggak ketemu. Bukan berarti kalau kita ribut sama orang tua. Tidak, anak harus taat kepada orang tua. Orang tua salah pun jangan dilawan. Hormati orang tuamu, ya. Tapi filosofinya pasti beda. Orang paling dekat dengan saudara pun, saudaraku sekalian, akan tidak nyambung ketika kebenaran telah merasuk dalam diri saudara. Ayat 37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Terus, dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau anaknya perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Terus, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Ikut Tuhan Yesus itu pikul salib. Ikut Tuhan Yesus itu menderita bersama dia, titik. Nah sekarang Kristen macam apa yang diajarkan pada umumnya? Saya bukan mau ngajak ribut sama orang, saudara. Alkitab ngomong begini, saya mesti ngomong sekeras-kerasnya. Kristen macam apa yang diajarkan? Coba. Itu pendeta senang menderita. Enggak, aku enggak senang menderita. Aku mau bahagia. Bahagia bersama Tuhan, artinya menderita bersama dia. Ya supaya kita bisa, ini Pak, diterima orang, Pak. Jangan terlalu keras-keras begitu. Saudara, kalau Tuhan Yesus hidup pada zaman sekarang memberitakan Injil, kira-kira gimana? Ci, ke gereja, Ci, ntar dagangannya laris gitu? Pasti enggak. Kumpulkan harta di surga bukan di bumi. Halo? Pasti yang begitu.
Jangan khawatirlah. Kumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Pasti bicaranya langsung tegas begitu. Saudara jangan berpikir bahwa saya mau mempertahankan pendapat saya dengan comot-comot ayat Alkitab. Kami dilatih untuk selalu membuka Alkitab sesuai konteksnya. Itu strict sekali. Maka tadi saya katakan Roma pasal 4, 5, 6, saya bandingkan Yakobus pasal 2, saya bolak-balik saya baca di mana letak konfliknya. Baca Alkitab itu harus dari ujung ke ujung. Jangan hanya membaca ayat untuk mendukung idenya. Itu pemerkosaan sebenarnya itu. Pemerkosaan teks. Matius 16 ayat 21 sampai 28, tentu tidak kita baca semua. Ini konteksnya kan Petrus yang kemasukan setan itu. Yang kerasukan setan. Ketika seseorang memikirkan apa yang tidak dipikirkan Allah, itu kemasukan setan. Semua lihat saya kasih tahu. Ini masanya orang mengambil keputusan jadi sekutu Tuhan atau seteru Tuhan. Jadi kalau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, berarti memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Itu berarti kemasukan setan. Setan itu cerdas. Kalau setan muncul dalam bentuk hitam-hitam, waduh, orang Kristen malah bikin persekutuan doa. Nggak muncul. Yang bahaya itu setan begitu itu. Jadi setan yang ada di pohon beringin, di batu besar, itu mah setan gelandangan. Setan gelandangan. Saya sudah lihat kok fenomena-fenomena setan gelandangan begitu. Pasti saudara nggak percaya kalau saya cerita. Zaman kami syuting di Laut Selatan itu. Jadi kita memang nggak belagu-belagu, mestinya nggak perlu belagu begitu. Nggak boleh pakai baju hijau kita. Nantangin, mestinya nggak perlu, tapi sengaja nantangin. Kita itu sudah taruh alat-alat jauh dari laut, jauh. Ya, alat-alat ini kan alat-alat yang nggak boleh kena air. Jauh. Itu bisa ombak itu datang tuh ngangkut semua. Wah, kita ribut. Jadi tape semua ke bawah. Kita ngejar di laut. Basah. Itu sungguh. Setan-setan begitu udah saya lihat fenomenanya. Tapi yang menakutkan bukan di situ. Anda percaya nggak kalau ini tiang ini kan kuat, ini bukan yang kuat, satu lagi yang kuat, kakinya yang kuat gitu. Lalu paling pendek itu bisa digeser, bisa dibanting begitu di mata anak-anak saya. Tanya aja anak-anak itu. Jangan sebut di mana, nanti anak takut di mana lagi. Jaraknya itu bisa 0,5 meter atau 3/4 atau 1 meter. Itu bisa digeser terus dibanting. Itu di mata anak-anak kameramen. Anda bilang itu tayul, enggak. Orang waktu mau pasang aja temannya bilang jangan minggir-minggir nanti jatuh loh. Waktu sudah jatuh pun karena saya nggak ada, saya baru datang. Coba sekarang saya kakinya ditaruh sebelah, taruh bawah, tetap nggak jatuh. Karena saking kuatnya itu kamera yang gede bukan ini. Dan kakinya pun yang besar-besar, tidak mungkin bisa jatuh. Digoyang aja nggak jatuh. Ini bisa digoyang, ditimpakan ke sebelahnya, jatuh dua-duanya. Itu setan-setan gelandangan. Yang lihat bukan satu orang loh. Dan itu bukan tahyul. Saya datang ya terus saya usir udah. Saya marah. Lalu setelah itu pemimpinnya bilang, Pak doa dulu. Walah dulu kamu ngajak doa, sekarang baru ngajak doa. Doa dulu Pak, yuk was. Kita nggak doa pun sebenarnya kita disertai karena pekerjaan Tuhan kok. Kita mau pergi kemana gitu. Kita memang melakukan suatu hal yang benar, nggak perlu berdoa pun disertai. Nah, oke, ayo doa. Tapi itu bukan setan yang membahayakan. Waktu berdoa merinding-merinding itu, itu memang kejadian yang benar-benar nyata itu. Bukan malam hari, pagi hari. Bisa geser, krek, terus gitu loh. Bisa kebanting gitu, bener-bener. Tapi ajaibnya, kameranya nggak rusak. Padahal itu kamera gede itu 2 jatuh, jeblok. Setan yang membahayakan itu ketika muncul dalam pikiran kita sesuatu yang bukan pikiran Tuhan. Itu yang mengerikan. Nah itu di Matius 16 ini ya. Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dia harus ke Yerusalem. Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur. Enggak ya Tuhan. Tuh. Kemasukan setan kan dia. Ayat 23. Tuhan berkata kepada Petrus. Nyah iblis. Lalu ayat 24. Baca. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku,
ia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut aku. Tuh. Jelas kan? Ayat 25. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Melepaskan kehidupan atau rela kehilangan nyawa adalah reaksi seseorang yang mengerti betapa besar anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Hal ini tidak bisa diperhitungkan sebagai jasa atau perbuatan baik yang dapat dibanggakan. Jadi begini saudara, harus dimulai dari mengerti kebenaran. Manusia itu ciptaan Tuhan, diciptakan untuk mengabdi melayani Dia. Tapi manusia telah memberontak, sehingga hidup manusia 70 tahun. Setelah itu surga kekal atau neraka kekal. Mengerikannya. Di balik kehidupan di bumi ini ada kehidupan lagi. Mengerikannya. Dipikir dulu itu, dipahami sedalam-dalamnya, dihayati sedalam-dalamnya. Neraka kekal, mengerikannya. Patut Tuhan berbuat demikian karena Tuhan yang menciptakan manusia, Tuhan berhak menuntut kita untuk hidup bagi Dia. Tapi aku boleh bebas dari api kekal, aku terlepas dari neraka kekal. Iblis itu kuat dan jahatnya enggak terkalahkan kecuali oleh Tuhan Yesus, kuasa darahnya. Aku bersyukur aku mengenal Tuhan Yesus. Nah, pengertian anugerah ini membuat kita rela buat apa saja. Jangan begini. Anugerah yang begitu besar, plus. Tuhan mencukupi, Tuhan memenuhi kebutuhanku. Tuhan buat aku bisa meraih cita-citaku. Udah habis deh kalau begitu. Anugerah yang diberikan kepadaku cukup. Aku tidak minta apa-apa. Aku mau menyukakan Engkau Tuhan dan melakukan apa yang Kau kehendaki. Lalu Tuhan berkata, yang Ku kehendaki, anugerahku membuat Engkau menjadi seperti anakku Yesus Kristus dan Engkau akan dimuliakan bersama Dia. Lakukan itu. Itu. Saudara masih bersama saya enggak? Anugerah itu besar. Kita terbebas dari api kekal, menjadi anak-anak Allah, boleh menjadi kekasih Tuhan, sahabat Tuhan. Tidak ada yang kita minta lagi loh. Tidak ada yang kita minta lagi. Kalau mengerti benar, lalu kita berkata, Tuhan apa yang harus kulakukan? Aku mau mengerti kehendak-Mu, aku belajar firman-Mu. Aku tidak mau melukai hati-Mu, aku mau salibkan dagingku. Aku mau mengabdi kepadamu Tuhan. Oleh karenanya aku mau jaga kesehatanku, aku mau kerja keras, sekolah giat, kuliah giat, berkarir untuk kemuliaan-Mu. Itu yang benar. Tidak usah minta berkat Tuhan pun, Tuhan pasti memberkati karena kita anak-anaknya yang dipersiapkan untuk dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Ya kalau sudah ketemu orang yang berkata, saya doakan usahamu yang seperti ini jadi berlimpah ya, yang tokomu 2 jadi 4. Urusan apa sih? Orang tanpa Tuhan pun bisa punya toko dari 2 jadi 20. Jadi itu semua tipuan-tipuan yang tidak disadari oleh banyak orang Kristen. Nah, setelah kita menerima keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus, atau setelah kita mengucapkan, mengakui percaya, ada pengaminan akali, ada persetujuan pikiran, maka kita masuk dalam pergumulan keselamatan yang Filipi 2:12 mengatakan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar bukan berarti kita mau meraih keselamatan dengan kekuatan kita sendiri. Nggak bisa. Hanya Tuhan Yesus yang memikul dosa-dosa manusia. Perbuatan baik kita yang sempurna pun tidak akan bisa kita selamat. Lagi pula tidak bisa sempurna lah, karena kamu dikuasai setan, belum dilepaskan dari belenggu setan, saudara Yesus. Tidak mungkin kamu baik sempurna seperti yang Bapa kehendaki. Nah, mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, itu Filipi 2:12, ayat 7, 8, 9 mengatakan, ayat sebelumnya, hendaklah engkau memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Jadi respon kita terhadap keselamatan Tuhan adalah kita mau memiliki pikiran dan perasaan Kristus, dan itu menyita seluruh kehidupan. Keinginan-keinginan harus disalibkan, hasrat-hasrat harus dipakukan di kayu salib. Aku tidak ngerti kalau orang berkata begini, kita harus diselamatkan oleh anugerah. Lalu, ya udah kita selamat. Ngerti nggak selamat itu apa? Ya nanti kalau mati masuk surga. Oke, terus? Sekarang ini kita jadi orang baik-baik. Baiknya seperti apa?
Ya baik-baiklah, kita nggak menyakiti sesama dan lain sebagainya. Nggak gitu kali. Nggak gitu. Aku ditebus dari Yesus Kristus. Amin. Lalu aku sekarang mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Aku meresponi anugerahnya dengan belajar memiliki pikiran dan perasaan Kristus, dan itu menyita seluruh hidupku. Jadi kalau orang bertanya, "You percaya Yesus Kristus?" Amin. Engkau harus keluar dari urukastim. Engkau harus keluar dari urukastim, dan itu menyita seluruh kehidupan. Itu menyita seluruh kehidupan. Untuk menjadi serupa dengan Kristus itu menyita seluruh kehidupanmu. Akhirnya engkau dengan rela menanggalkan beban dan dosa, supaya engkau meneladani ketaatan Tuhan Yesus yang sempurna. Ibrani 12 ayat 1, 2, 3, 4. Tadi Filipi 2 tadi sudah nangkep ya saudara, karena sering kita baca ya. Filipi 12 tadi tidak saya baca ya. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ayat 7 sampai 9, hendaklah kita memiliki pikiran perasaan Kristus. Jadi mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar itu memiliki pikiran perasaan Kristus. Saudara amin nggak? Oke. Ibrani 12, kita baca ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Iman kita kepada kesempurnaan. Tapi memandang Yesus, apanya yang dipandang? Baca terus. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib. Berarti kamu harus pikul salib. Pasti kau punya salib. Kau pandang yang pikul salib, kamu juga pasti punya salib. Terus, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Maksudnya begini, kalau Tuhan Yesus telah begitu berkorban demi kamu, maksud kamu gak nurutin apa yang Dia inginkan? Kalau mama papa bangun jam 3 pagi jualan lemper ke pasar Kramat Jati, jam 2 pagi udah sembelih ayam, lalu mulai direbus untuk jualan ayam goreng, atau kerjaan lain yang lebih susah. Mama papa begini, kamu sekolahnya begini, kurang ajar. Ngerti nggak papa mama kerja begitu supaya kamu sekolah, kamu rajin, kamu bisa dewasa, kau juga bisa cari nafkah, kamu berhasil. Nah, Tuhan Yesus mati di kayu salib supaya Dia bisa tinggal dalam diri kita. Oleh Rohnya yang kudus menuntun kita menjadi sempurna seperti Dia. Kita mau bergumul nggak? Itu masalahnya. Jelas, saudara? Jelas sekali. Jadi kalau kita ikut liturgi hanya cuman mendengar, biar dosamu merah seperti kirmisi, dijadikan putih seperti salju, sekalipun dosamu hitam seperti kesumba, dijadikan putih seperti bulu domba. Jemaat menjawab, amin. Gimana caranya sih? Saya bukan mau menghina siapapun, tapi cara-cara itu dangkal, miskin, dan naif. Kita bukan hanya melakukan hukum-hukum, tapi memiliki pikiran perasaan Kristus, sampai akhirnya ketaatan kita itu ketaatan yang sempurna. Walaupun sekarang kita belum sempurna, yang ngomong aja juga belum sempurna. Dan iman yang nyata inilah yang akan nampak dalam kehidupan setiap hari secara konkret dan dirasakan setiap orang. Iman bukan sesuatu yang membuat seorang menjadi eksklusif dengan Tuhan saja. Ada saja ya, dengan eksklusif dengan Tuhan memang harus punya hubungan eksklusif, tapi bukan itu saja, namun juga menjadi sesuatu yang berarti bagi orang lain. Sebagaimana Tuhan Yesus datang bukan untuk dilayani tapi melayani, demikianlah orang yang menerima keselamatan pasti menjadi terang dan garam bagi dunia. Bukan terang dan garam
bagi orang Kristen tok. Tapi dimanapun kita berada, pasti kita akan tampil sebagai anak-anak Allah yang punya cahaya lain. Saya perhatikan orang-orang yang kita diselamatkan karena anugerah, lalu eksklusif. Kayaknya lu belum jadi manusia deh. Lu punya utek berteologi, kelakuanmu belum berteologi. Siapapun kita, kalau beriman kepada Yesus secara benar, pasti radikal, pasti berbeda. Nah, sekarang saudara lihat, sudah beriman belum? Sudah beriman atau belum? Ini di antara saudara ini ada yang sedang berperang melawan dagingnya. Perangi terus. Watak-watak buruknya, perangi terus. Itu bagian daripada iman saudara kepada Tuhan Yesus. Responi itu. Itulah sebabnya ada gembala jemaat yang mengembalakan saudara. Amin.